lanjutkan ke nomor 17. Tema kutipan fabel tersebut adalah, tema adalah inti atau gagasan pokok dari sebuah cerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar bersama Miss Indri. Oke, kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1, perhatikan puisi rakyat berikut ini. Dilihat dari ciri-cirinya, puisi rakyat tersebut adalah, mari kita perhatikan puisi rakyatnya. Lihat sekeliling dengan jelas, cuaca semakin terasa panas. Mari tanam pohon dengan ikhlas agar bumi tidak meranggas. Oke, dilihat dari jumlah barisnya, terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian kita perhatikan rimanya di sini menggunakan rima a, ya, karena bunyinya sama ini, as-as semua. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa ini tidak memiliki sampiran, jadi semuanya adalah isi. Dari baris ke-1 sampai ke-4 ini merupakan isi. Nah, puisi rakyat yang seluruh barisnya merupakan isi, kemudian berima sama a, ini adalah ciri-ciri dari syair. Jawabannya yang A. Kalau kalian bertanya seloka itu apa? Nah, seloka ini adalah pantun yang berkaitan dengan pantun berikutnya. Jadi seperti pantun berantai gitu, ya. Kemudian yang C, pantun, kalian pasti sudah tahu semua. Sajaknya adalah A B A B. Kemudian gurindam itu satu baitnya terdiri atas 2 baris dan bersajak A, B, B, C, C, dan seterusnya. Oke, nomor 2. Perhatikan puisi rakyat berikut ini. Bait yang sesuai dengan ciri-ciri gurindam adalah, baik, kalian diminta untuk menentukan bait yang paling sesuai dengan ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam yaitu satu bait terdiri dari 2 baris, kemudian setiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, B, C, C, dan seterusnya. Kemudian merupakan satu kesatuan utuh. Nanti bisa ditandai dengan menggunakan kata penghubung. Kemudian biasanya berupa nasihat filosofi hidup, ya. Kemudian baris pertama itu berisi soal atau masalah atau perjanjian, sementara baris kedua merupakan isi atau jawaban dari baris pertama. Lalu yang paling penting, satu baris itu memiliki jumlah sekitar 10 sampai 14 kata. Oke, mari kita lihat satu persatu. Bait pertama, kalau dilihat dari isinya, ini menggunakan rima sama. Oke, menggunakan rima sama, tetapi antara baris 1 dan 2 ini tidak berhubungan, atau tidak, baris kedua ini tidak menjawab dari baris pertama. Jadi ini bukan gurindam. Yang kedua, belajar tekun terasa perih agar ilmu mudah diraih. Oke, ini merupakan apakah gurindam? Karena sajaknya sama, kemudian berhubungan juga karena ada kata penghubungnya. Kemudian baris pertama ini merupakan persoalan dan baris kedua adalah jawabannya, ya kan? Kalau kalian belajar tekun pasti nanti ilmu udah diraih. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jumlah suku katanya. Suku kata baris pertama ini 10, sementara suku kata baris kedua ini 9. Padahal ciri-ciri gurindam itu jumlah kata suku katanya sekitar 10 sampai 14 kata. Jadi ini bukan gurindam. Kemudian bait ketiga.
mudah paham pelajaran di sekolah jika kamu rajin belajar di rumah. Oke. Sajaknya sama ya, AA, kemudian ada kalimatnya juga berhubungan karena ada kata hubungnya. Kemudian dilihat dari jumlah suku katanya ya. Suku kata dari baris pertama, mudah paham pelajaran di sekolah, ini ada 12 suku kata. Sementara baris kedua, jika kamu rajin belajar di rumah, ada 12 suku kata, yang artinya bait ketiga adalah gurindam yang sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi jawabannya C. Nomor 3, pantun yang menggunakan kalimat majemuk hubungan syarat adalah kalimat majemuk hubungan syarat ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubung syarat. Di antaranya adalah ada jika, kemudian jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Oke, kita perhatikan satu persatu. Yang A, agar. Agar ini bukan kalimat hubungan syarat. Agar adalah kalimat hubungan tujuan. Yang B, jika. Oke, jika adalah kata hubung penanda hubungan syarat. Jadi jawabannya yang B. Sudah jelas ya? Nomor 4, perhatikan pantun berikut ini. Pantun tersebut mengandung kalimat saran karena A, kata di pada baris pertama, B, kata kerja mencari pada baris kedua, C, kata sebaiknya pada baris ketiga, D, kata demi pada baris keempat. Oke, ini sudah sangat jelas bahwa kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata sebaiknya pada baris ketiga. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Nomor 5, syair yang berisi tentang jiwa patriotis adalah jiwa cinta tanah air. Nah, mari kita lihat dari jawaban A, B, C, dan D manakah yang berisi tentang jiwa patriotis. Kita lihat di sini. Mari kita menjaga bangsa untuk memelihara jiwa patriot. Pada orang hindari mencela karena negeri kita berbineka. Ini merupakan syair isinya nasihat ya. Pada orang hindari mencela karena negeri kita berbineka. Ini tentang akhlak. Kemudian yang B, sungguh banyak cobaan bagi bangsa di zaman milenial yang mendunia. Mari lindungi generasi dari narkoba untuk menjaga keutuhan negara. Nah, kalau yang B ini adalah syair isinya ini jiwa patriotis, ya kan? Nah, di sini ada nasihat untuk mencintai tanah air dengan cara melindungi generasi dari narkoba untuk menjaga keutuhan negara. Nah, jadi syair yang berisi tentang jiwa patriotis ada di B. Nomor 6, perhatikan syair berikut ini. Alasan bahwa syair tersebut tentang kerusakan alam adalah alasannya apa sih? Kenapa syair ini isinya tentang kerusakan alam? Kita baca dulu. Wahai generasi penerus bangsa, pertanda telah menggejala melalui bencana yang merajalela. Waktunya kita selamatkan dunia. Nah, alasannya kok ini tentang kerusakan alam apa? Coba jawabannya adalah yang C, adanya bencana alam merajalela
di baris ketiga. Nomor 7. Pantun jenaka terdapat pada titik-titik. Pantun jenaka adalah pantun yang lucu ya, yang jenaka. Mari kita lihat pantunnya. Yang pantun A. Jika engkau suka melucu, berlatihlah menjadi pelawak. Ini merupakan pantun nasihat, bukan pantun jenaka. Kemudian yang B. Kebati murung taman kupu-kupu, mampir losari di tepi pantai. Mari biasakan membaca buku sebagai jalan menjadi pandai. Ini merupakan pantun nasihat. Kemudian yang C. Jalan-jalan ke Kabupaten Goa, bersuah-suoto di Bili-Bili. Siapa pula tak akan tertawa melihat ayam sedang menari. Ini pantun jenaka ya. Oke, jawabannya yang C. Kalau yang D, siapa tahu silakan jawab, apakah nama lain Pulau Sulawesi? Nah, ini merupakan pantun teka-teki. Jawabannya yang C, pantun jenaka yang C. Nomor 8. Konjungsi yang tepat pada pantun rumpang tersebut adalah, mari kita lihat. Konjungsi itu berarti kata hubung ya. Kita harus mencari kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik di dalam pantun ini. Wedona tersusun di nampan, rasa legit, lapisan gula tebal. Literasi digital perlu dikembangkan. Titik-titik zaman sudah milenial. Jawabannya adalah yang B. Baik, nomor 9 kita skip ya, karena antara pantun dan jawabannya itu tidak sesuai. Nah, mungkin ini ada kesalahan karena soalnya belum diedit. Oke, kita skip saja, nggak masalah. Langsung ke nomor 10. Perhatikan syair berikut ini. Baris syair tersebut dapat dilengkapi dengan, yang perlu kita garis bawahi adalah syair ini menggunakan atau mempunyai sajak a. Jadi tentu saja kita harus mencari kata-kata yang bersajak sama. Di sini menggunakan sajak i. Jadi nanti otomatis kata yang melengkapi juga harus berakhiran dengan suku kata i. Oke, baris syair tersebut dapat dilengkapi dengan, wahai pemuda generasi pemberani, marilah kembangkan cinta titik-titik, belajar ikhlas harus dari hati, menyiapkan masa depan penuh titik-titik. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Wahai pemuda generasi pemberani, mari kembangkan cinta negeri, belajar ikhlas harus dari hati, menyiapkan masa depan penuh arti. Nomor 11. Baris gurindam tersebut dapat dilengkapi dengan, nah sekarang gurindam ini kalau gurindam bersajak sama juga A, B, C, dan seterusnya. Jika tidak menjaga kualitas diri, keberhasilan akan titik-titik. Literasi akan menguatkan bangsa asalkan kita yakin dan titik-titik. Jika kamu ingin berilmu, gunakan dengan baik seluruh titik-titik. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Jika tidak menjaga kualitas diri, keberhasilan akan menghampiri. Literasi akan menguatkan bangsa asal kita yakin dan percaya. Jika kamu ingin berilmu, gunakan dengan baik seluruh waktu. Oke, ini merupakan gurindam, isinya nasihat. Nomor 12. Baris yang tepat untuk melengkapi gurindam tersebut adalah titik-titik. Gurindamnya, apabila tekun dalam diri, titik-titik. Oke, baris yang tepat.
Ya, kita perhatikan gurindamnya berakhiran dengan rima i, jadi nanti otomatis i juga. Kemudian gurindam antara baris pertama dan kedua ini berhubungan. Nah, baris pertama merupakan persoalan dan baris kedua merupakan jawaban. Jadi persoalannya adalah apabila tekun dalam diri titik-titik. Nah, kita cari jawabannya yang paling tepat. Dan yang paling tepat adalah B. Ya, jika apabila tekun dalam diri, keberhasilan akan menanti. Nomor 13. Balasan pantun yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Membuat roti lapis pakai lumpia agar sehat ditambah tomat. Jika engkau cendekia, hewan apa yang geraknya lambat? Oke, ini adalah pantun teka-teki. Nah, jawaban yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Mari kita bahas. Tadi isinya, jika engkau cerdik cendekia, hewan apa yang geraknya lambat? Oke, kita lihat yang A. Setiap kali makan ketupat rasanya ada di hari raya. Hewan apa yang geraknya lambat? Itulah kukang namanya. Ya, jawabannya yang A. Kukang itu memang jalannya lambat. Langsung ketemu jawabannya ya, jawabannya yang A. Jadi kita nggak perlu lihat lagi jawaban yang di bawahnya. Nomor 14. Perhatikan kutipan teks fabel berikut ini untuk mengerjakan soal 14 dan nomor 15. Oke. Nomor 14. Kutipan teks tersebut merupakan ciri fabel yang berupa, mari kita baca dulu. Mia kucing dan ibunya tinggal di pasar dekat sebuah toko buku. Pada suatu hari, Mia asyik bermain dengan bonekanya di kebun. Ibunya sedang menjemur cucian. Kebetulan ibu menoleh ke toko buku dan berkata, "Mia, sebaiknya sekarang saja kau ke toko buku dan membeli buku-buku sekolahmu. Kebetulan toko buku sedang sepi." Nah, yang merupakan ciri-ciri fabel dari kutipan teks ini adalah jawabannya yang A. Tokoh adalah para binatang. Di sini Mia kucing. Nih, Mia kucing. Tokohnya menggunakan binatang, kemudian para binatang seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari fabel. Nomor 15. Bukti bahwa kutipan tersebut termasuk fabel adaptasi adalah titik-titik. Baik, fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misalnya tokoh singa dengan profesi dokter dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Nah, itu adaptasi. Jadi mengadaptasi dari kehidupan manusia yang diperankan oleh binatang. Nah, bukti bahwa kutipan fabel ini merupakan fabel adaptasi adalah ada di jawaban yang D. Tokoh utama ingin membeli buku. Nah, di sini adaptasi. Nomor 16. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kutipan cerita rakyat tersebut adalah titik-titik. Konjungsi berarti kata hubung. Malin Kundang merasa titik-titik, ia sudah menjadi saudagar kaya. Saat kapalnya singgah di kampung halamannya, ia merasa malu. Titik-titik, ibunya terlihat compang-camping. Hatinya hancur dan risih berdekatan dengan perempuan tua yang meminta belas kasihan darinya. Nah, jawaban yang paling tepat atau konjungsi yang paling tepat adalah yang B. Malin Kundang merasa bahwa ia sudah menjadi saudagar kaya. Saat kapalnya singgah di kampung halamannya, ia merasa malu karena ibunya terlihat compang-camping. Hatinya hancur dan risih berdekatan dengan perempuan tua yang meminta belas kasihan darinya.
lanjutkan ke nomor 17. Tema kutipan fabel tersebut adalah, nah, tema adalah inti atau gagasan pokok dari sebuah cerita. Apakah A. saling membantu dalam belajar, B. ancaman akan menimbulkan permusuhan, C. persahabatan kadangkala menghadapi ujian, D. terlalu banyak PR tidak disarankan dalam pendidikan. Oke, untuk menentukan tema kutipan fabel tentu saja kita harus membaca seluruh isi fabel. Mari kita baca. Sepulang sekolah, Robi kelinci memepet Dadang kukang. Ia memaksanya untuk meminjamkan buku PR matematika. Dadang, aku tahu PR-mu sudah kau kerjakan saat istirahat kedua tadi, kata Robi. Iya, memang. Kau tahu kenapa? Karena nanti malam aku harus membantu ibuku berjualan nasi goreng, kata Dadang. Ya makanya, ayo dong pinjamkan aku, Robi merengek. Kamu kerjakan sendiri dulu lah. Kalau tidak bisa, besok pagi-pagi sekali aku ajari di sekolah, kata Dadang meyakinkan. Tiba-tiba Robi mencengkeram kerah baju Dadang. Pinjamkan atau kutendang, Robi mengancam. Ayo berkelahi, Dadang pun tak takut menanggapi. Jangan berkelahi. Aku tahu kamu jahat, Robi, Nawang beruang menengahi. Aku melihat dan mendengar semuanya. Kamu memaksa meminjam PR Dadang. Aku tahu kamu ingin main game nanti sore hingga malam. Kamu tidak ingin belajar berpikir dengan mengerjakan soal. Mengaku saja, Rob, bentak Nawang. Nah, tema kutipan fabel tersebut adalah, ini jawabannya yang B, ancaman akan menimbulkan permusuhan, ya, ditandai dari ini tadi. Tiba-tiba Robi mencengkram kerah baju Dadang, ya kan? Kemudian Dadang tidak takut, jadi mereka hampir berkelahi. Kemudian Nawang melerai mereka atau menengahi mereka. Nah, temanya di sini ancaman akan menimbulkan permusuhan. Nomor 18. Perbaikan penulisan kalimat langsung yang tepat adalah titik-titik. Oke, mari kita perhatikan penulisannya. Ono Bangau yang pertama ini harus menggunakan huruf kapital karena nama tokoh. Coba kau lihat dari atas. Nah, ini nanti menggunakan tanda koma. Apakah pada rumput ini benar-benar aman? Tanda seru, kemudian tanda petik tutup. Ini sudah benar ya. Seru bangga si luwak madu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, yang A salahnya di sini. Ini salah. Menggunakan tanda seru, kemudian di sini menggunakan tanda tanya, padahal si bangga ini berseru. Kemudian yang D, coba kalian dari atas. Oke, tanda tanya. Ini salah. Nomor 19. Perhatikan kalimat langsung berikut ini. Perubahan menjadi kalimat tidak langsung yang tepat adalah langsung. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, ada beberapa aturan. Salah satunya adalah perubahan kata ganti. Ya, di sini menggunakan kata ganti orang pertama, ku, aku. Nah, kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung, kata ganti orang pertama nanti akan berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Jadi ku ini menjadi dia atau nya. Nah, jawaban yang tepat adalah Simba sang raja hutan berkata agar rakyatku. Oke, ini masih rakyatku, tidak ada perubahan. Simba sang raja hutan berkata agar rakyatnya menghindari kekacauan di padang rumput itu. Oke, sudah menggunakannya. Betul ya, perubahanku orang pertama jadinya orang ketiga. Ya, jawabannya adalah yang B. Yang C salah juga karena ini menggunakan rakyatku. Kemudian yang D, Simba sang raja hutan berkata rakyatnya menghindari kekacauan di padang rumput ini. Nah, ini masih sama ini. Ya, ini juga harus ini, berarti nanti jadi itu. Ya, oke. Nomor 20. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi fabel tersebut adalah, kita baca dulu fabelnya.
Langsung kita masukkan nanti, coba ya. Fancy si kelinci tidak habis pikir dengan sikap si Bambang si kumbang. Titik-titik Bu Maya zebra guru IPA membawa alat peraga berupa bunga dengan serbuk sari. Bambang menjadi alergi. Nah, konjungsi apa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Apakah sejak, tetapi, atau namun? Oke, sejak ya, harusnya sejak. Sejak Bu Maya zebra guru IPA membawa alat peraga berupa bunga dengan serbuk sari, Bambang menjadi alergi. Bambang memenuhi kelas dengan bersinnya yang tidak habis-habis. Fancy kebingungan, mengapa kumbang bisa tiba-tiba alergi dengan bunga. Fancy mulai curiga apakah ada kaitannya dengan tugas IPA Bambang yang belum selesai. Fancy ingin mengingatkan Bambang untuk segera menyelesaikan tugasnya. Titik-titik, ia tidak ingin membuat sahabatnya itu marah. Nah, titik-titik yang kedua, tadi kan titik-titik yang pertama sudah sejak ya. Berarti jawabannya antara A dan C. Nah, sejak. Apakah? Coba kita masukkan lalu. Fancy ingin mengingatkan Bambang untuk segera menyelesaikan tugasnya. Lalu ia tidak ingin membuat sahabatnya itu marah. Tidak pas ya. Jadi yang pas adalah yang C. Kalau yang C, coba. Fancy ingin mengingatkan Bambang untuk segera menyelesaikan tugasnya. Namun ia tidak ingin membuat sahabatnya itu marah. Ya, cocok. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Oke, ini pembahasan nomor 1 sampai nomor 20. Latihan penilaian akhir tahun. Nah, nanti akan kita lanjutkan nomor 21 sampai 40 di part 2. Oke.